Salam damai sejahtera bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya lewat juga PSBB ini, maka kita bisa bersama-sama untuk mematahkan segala juga kerja daripada virus COVID-19 ini. Ya, saya percaya Tuhan juga banyak memberikan juga berkat di dalam firman-Nya untuk menguatkan saudara. Nah, saya sebagai juga penatua, kami sebagai juga penatua, supaya juga lewat suara penggembalaan ini bisa menolong saudara untuk membangun iman saudara. Sebagaimana juga rencana Tuhan yang Tuhan juga taruhkan. Karena semua hal kalau Tuhan luaskan, pasti ada rencana Tuhan yang lebih jauh lagi. Karena Tuhan sedang menyediakan sesuatu tuaian yang lebih besar lagi. Karena orang begitu ketakutan, tapi bagi setiap kita yang percaya, maka juga Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk kita juga bisa memberitakan firman Tuhan, menguatkan orang lain, bersaksi kepada mereka, sehingga mereka juga tidak lagi juga dikuasai oleh ketakutan yang menguasai bukan saja juga kota kita, Indonesia, tapi seluruh dunia. Mari saudara kekasih, kita baca sebagai juga penguatan. Saya beri judul di dalam suara penggembalaan hari ini adalah Temukan suara Tuhan di dalam setiap badai yang kita sedang hadapi. Saudara, kita baca di dalam satu suratan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 ke 13. Saudara tahu bagaimana firman Tuhan ini sangat begitu berkuasa. Saya ceritakan sedikit bagaimana Elia diberikan intimidasi oleh Isabel. Dan di dalam masa-masa dia tidak berjaga-jaga, Elia menjadi lemah. Dan lalu Elia masuk ke dalam gua. Nah, di dalam gua itulah Tuhan berkali-kali juga memanggil Elia. Sampai akhirnya dia ini keluar. Ya, apa yang terjadi? Ya, dia bertindak, dia melakukan sesuatu. Tetapi ada hal yang sangat luar biasa. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, perkataan Tuhan ini juga datang kepada kita hari-hari ini. Karena kita tahu sudah ada begitu banyak goncangan, ya, hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan lewat juga pandemi COVID-19 ini, beberapa juga pakar ekonomi, ini merupakan juga satu krisis yang lebih besar ya daripada juga tahun 1998. Tetapi sekali lagi saudara, suara yang mana yang saudara juga dengar itu sangat menentukan. Oleh karena itu, lewat suara penggembalaan ini, maka juga kami ingin menyuarakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudara, sama sebagaimana Elia. Elia di dalam juga goncangan demi goncangan, dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dari juga kejadian demi kejadian, dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dia bukan juga nabi yang biasa. Saudara tahu dia baru saja juga menyelesaikan satu tugas, di mana juga nabi-nabi palsu, ya, ratusan ini dipenggal kepalanya. Karena juga dia begitu luar biasa dipakai Tuhan. Sehingga juga bangsa Israel bisa berbalik dari jalan mereka yang salah untuk berbalik lagi kepada Tuhan yang benar. Tetapi saudara kekasih, suara daripada Isabel yang mengintimidasi dia. Ini saudara, karena Nabi Elia tidak berjaga-jaga. Dan dia percaya akan kebohongan yang dinyatakan oleh juga Isabel ini. Dan saudara tahu, dia mengurung diri dia. Bahkan juga berhari-hari saudara dia tidak makan. Sampai juga Tuhan harus kasih makan sama dia.
Tapi dia masih menutup diri, masih masuk ke dalam juga gua. Saudara, mari hari-hari ini jangan saudara juga terus terpuruk mendengarkan banyak intimidasi. Makanya juga saudara kekasih, jangan terlalu juga sering dengan lewat juga sosial media ini saudara melihat hal-hal yang negatif, sehingga itu akan mendatangkan satu ketakutan, satu hal-hal yang iblis juga bisa ambil untung untuk mengintimidasi saudara dalam usaha saudara, dalam juga segala sesuatu yang sedang saudara hadapi. Mungkin juga hal-hal yang saudara juga memprediksi bagaimana juga akan masa ke depannya. Tapi percayalah, engkau mesti mendengar suara daripada Tuhan yang adalah gembala agung buat saudara. Sedemikian juga Elia ini. Saudara, di dalam juga begitu banyak gempa bumi, api yang turun. Wah, yang dahsyat-dahsyat ini terjadi. Bahkan membuat Elia semakin takut. Tapi dikatakan katanya pada saat angin sepoi-sepoi, disitulah baru juga saudara dia bisa mendengar suara Tuhan. Suratan yang lain dalam perjanjian baru dikatakan katanya, tenanglah ya, supaya saudara ini bisa berdoa. Ada banyak orang saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena ada begitu banyak kesibukan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak juga hal-hal yang harus dia perangi. Ya, sehingga juga apa yang terjadi di dalam juga kehidupan kita ini saudara, ini membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu, saudara mesti fokus untuk mendengar suara Tuhan di dalam juga saat-saat badai yang sedang kita hadapi. Semuanya ini akan berlalu. Sebagaimana juga lagu berkata, badai pasti berlalu. Saudara mesti punya iman. Elia, waktu dia mendengar, dia begitu juga luar biasa. Dan Tuhan bertanya, apa kerja kamu di sini? Apa yang saudara juga lakukan? Jangan melakukan hal-hal yang membuat saudara juga jadi lebih susah lagi saudara. Tapi dengar dahulu suara Tuhan. Supaya saudara bisa juga bertindak. Saudara juga bisa berespon dengan benar menghadapi tantangan daripada seluruh dunia ini. Saudara kekasih dalam Kristus, sebagaimana juga kita tahu, karena juga apa yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Nah, waktu Nabi Elia dia mendengar suara Tuhan kembali, maka juga saudara, dia mulai bangkit. Oleh karena itu, kalau saudara juga mendengar lewat firman Tuhan, lewat juga apa yang saudara baca, lewat juga renungan yang saudara juga dengar, bahkan juga saudara juga sudah berulang-ulang kali mungkin juga melakukan saat teduh. Tapi saya percaya di dalam ketenanganlah saudara, ada kekuatan yang Tuhan akan berikan. Di dalam ketenanganlah, di angin yang sepoi-sepoi ini, engkau bisa mendengar suara Tuhan. Tenangkan jiwamu, sama sebagaimana juga yang Tuhan ingin kerjakan. Saudara tahu, Elia bangkit dan dia mengerjakan bagian dia. Dia harus mengerjakan beberapa yang Tuhan sudah rencanakan buat dia. Dikatakan dalam ayat yang ke-15 dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 itu berkata, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Saudara, balik kepada jalan Tuhan. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Saudara, ada hal-hal yang Tuhan sudah rencanakan. Engkau akan ketemu dengan orang-orang yang akan juga menolong saudara. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah engkau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Rupanya saudara, ini ada hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan di dalam diri Elisa. Kalau Elisa tidak bangkit, maka ada hal-hal yang tertunda. Atau mungkin juga ini ada hal-hal yang Tuhan rubah rencananya. Tetapi mari kita bangkit. Kita jangan terpuruk, jangan juga menutup diri, jangan juga terus merenungi nasib. Tidak ada nasib. Selalu kita di dalam Tuhan adalah kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Saudara tahu bagaimana juga murid-murid Tuhan Yesus sempat saudara. Ingat ya, di dalam badai kita kadang-kadang bisa salah untuk melihat
apa yang menjadi pertolongan Tuhan itu bisa salah, saudara. Itu menjadi juga ketakutan buat kita. Sama sebagaimana juga Petrus ini, saudara. Waktu juga angin sakal katanya juga datang, ya, dan saudara begitu luar biasanya, ya, waktu angin sakal ini datang dan mereka begitu ketakutan. Dan waktu Tuhan Yesus yang sedang berdoa dan harus juga masuk ke dalam perahu itu juga. Lalu saudara juga waktu Yesus datang mereka salah melihat. Mereka berkata, Petrus ini berkata, itu hantu katanya. Saudara, di dalam juga ketakutan saudara, di dalam juga keterpurukan saudara, biarlah engkau harus pertama mendengar suara Tuhan. Haleluya. Kalau engkau bisa mendengar suara Tuhan, saya percaya apa yang engkau lihat tidak akan pernah engkau lihat yang salah. Apa yang engkau dengar ini yang dari Tuhan, ini akan membawa saudara kepada juga hal yang ajaib. Saudara, Petrus belum pernah berjalan di atas air. Tapi pada waktu dia mendengar suara itu, dan dia mulai berjalan di atas air. Nah, saya percaya, lewat juga suara Tuhan, hari ini juga, engkau bisa berjalan di atas air. Semua kesusahan, semua daripada keterpurukan saudara, bangkit saudara. Ada suara Tuhan yang akan menolong saudara. Allah inginkan supaya saudara ini yang terbaik. Saudara masih ingat? Nabi Yeremia berkata bahwa juga aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu katanya. Yaitu rancangan, bukan rancangan yang sembarangan atau yang mencelakakan saudara. Tetapi rancangan yang juga ini mendatangkan daripada sukacita. Rancangan yang akan mendatangkan, akan memberkati saudara di masa yang akan datang. Dan hari ini saya percaya kasih karunia Tuhan sudah menolong saudara. Bangkit saudara. Engkau dengar suara Tuhan, bangkit dan lakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam diri saudara. Tinggalkan apa yang ada di belakangmu. Pandang kepada ke depan dan berlarilah. Tuhan sudah menyediakan panggilan yang lebih besar supaya saudara diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain juga. Tuhan memberkati saudara.